Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang berhubungan dengan air dan dipengaruhi oleh posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Contoh bencana hidrometeorologi yaitu kekeringan, angin topan, dan gelombang pasang. Kekeringan adalah suatu kondisi ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dibedakan menjadi dua, yaitu kekeringan alamiah dan kekeringan antropogenik. Pertama kita bahas dulu mengenai kekeringan alamiah. Kekeringan alamiah adalah kekeringan yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya adalah curah hujan yang di bawah normal dalam satu musim, kemudian kurangnya pasokan air permukaan, kemudian kurangnya pasokan air pada pertanian dalam jangka waktu tertentu yang mencakup wilayah yang cukup luas. Kemudian ada lagi kekeringan sosial ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya pasokan komoditi ekonomi yang diakibatkan oleh kekeringan, baik itu akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan kekeringan pertanian. Yang kedua yaitu kekeringan antropogenik. Kekeringan antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya karena pertama, penggunaan air yang boros, kedua yaitu rusaknya daerah tangkapan air oleh manusia, atau juga bisa jadi karena rusaknya atau tercemarnya sumber-sumber air oleh kegiatan manusia. Kekeringan akan berdampak negatif terhadap tumbuhan, hewan, maupun manusia. Dampak kekeringan pada tumbuhan yaitu tumbuhan akan menjadi layu, kemudian mati karena kekurangan air. Dampak kekeringan pada hewan adalah hewan tersebut menjadi mati karena kekurangan air, selain itu kekurangan makanan yang berupa tumbuhan apabila dia adalah hewan herbivora. Sedangkan dampak kepada manusia adalah petani atau peternak menjadi kekurangan mata pencaharian, kemudian manusia menjadi kekurangan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta bisa mengakibatkan kelaparan bahkan kematian. Gejala kekeringan dimulai dari berkurangnya curah hujan di bawah normal pada suatu musim, kemudian berkurangnya pasokan air, baik air permukaan ataupun air tanah, yang ditandai dengan menurunnya ketinggian air, baik itu air sungai, air danau, maupun air tanah. Pada tahapan terakhir, kekeringan pada lahan pertanian akan menyebabkan berkurangnya kelembaban tanah, yang akan menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air tanaman yang tumbuh pada tanah tersebut, sehingga akan menyebabkan tanaman tersebut layu kemudian menjadi mati. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana kekeringan yaitu yang pertama adalah dengan membuat peraturan mengenai skala prioritas penggunaan air. Yang kedua adalah membuat pokja atau kelompok kerja dan posko kekeringan. Selanjutnya adalah penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan jaringan pengamatan iklim pada daerah yang rawan kekeringan, dan selanjutnya adalah melakukan reboisasi lingkungan. Selanjutnya, bencana hidrometeorologi yang kedua adalah angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan pada suatu sistem cuaca. Angin topan biasanya terjadi secara mendadak, tapi ada juga beberapa angin topan
yang memerlukan proses dalam waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Angin topan yang memerlukan waktu seperti itu akan dapat diamati oleh satelit pengamat cuaca, sehingga monitoring melalui satelit pengamat cuaca tersebut dapat mengetahui misalnya kemana arah angin topan tersebut, sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang daerahnya kemungkinan dilewati oleh angin topan tersebut. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengurangi resiko kerusakan dari angin topan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun bangunan dan struktur yang tahan terhadap gaya dorongan angin. Kemudian berikutnya, melakukan reboisasi atau penghijauan di daerah atas arah angin untuk meredam gaya angin. Kemudian membangun suatu bangunan yang cukup luas dan kuat atau kokoh sebagai tempat penampungan sementara dan berlindung orang-orang saat terjadi serangan angin topan. Mengetahui cara penyelamatan diri saat bencana angin topan terjadi. Pengamanan barang-barang di sekitar agar tidak mudah terbawa angin. Kemudian bagi para nelayan agar menambatkan atau mengikat kapal-kapalnya dengan erat agar tidak terbawa dengan mudah oleh angin. Selanjutnya, bencana hidrometeorologi yang ketiga yaitu gelombang pasang. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal yang dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di daratan, terutama di daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena angin kencang, perubahan cuaca yang sangat cepat, kemudian bisa juga karena pengaruh gravitasi bulan atau matahari. Kecepatan pasang di laut akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau yang disebut dengan abrasi. Sebelum terjadi gelombang pasang, biasanya terdapat tanda-tanda sebagai berikut, yaitu adanya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut, serta perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap. Hal yang dapat dilakukan untuk menangani atau menanggulangi bencana gelombang pasang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan peringatan dini kepada masyarakat mengenai hasil perakiraan cuaca. Kemudian, bila sedang berlayar, maka hindarilah daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Kemudian merencanakan lokasi pengungsian apabila terjadi gelombang pasang. Kemudian membangun infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang pasang yang datang. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.